sama bahwasanya saya menggunakan media grafis berupa suatu bagan yang menggambarkan materi yang nantinya kita akan bahas bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran yang nantinya akan diharapkan untuk dapat dicapai setelah mempelajari materi ini, yang pertama yaitu mampu menyebutkan komponen-komponen ekosistem, dan yang kedua yaitu mengenal suksesi dari komponen-komponen ekosistem itu sendiri. Jadi yang pertama kita bahas berdasarkan bagan yang sudah tersedia. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu ekosistem. Nah teman-teman, jadi ekosistem ini dia merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Untuk biotik itu sendiri dia merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Biotik sendiri dia terbagi atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada individu, kemudian populasi, dan juga komunitas. Untuk bisa memahami individu, kita bisa mengamati organisme satu persatu sebagai suatu individu. Maka individu ini dapat kita lihat, dihitung, diukur, dipakai suatu percobaan. Nah, kadang-kadang teman-teman, untuk organisme itu dia akan berkelompok menjadi satu sehingga keseluruhannya terlihat sebagai suatu individu. Nah, misalnya binatang karang, rumpun bambu, dan lain-lain. Selanjutnya populasi. Nah, untuk populasi sendiri dia merupakan kumpulan individu yang hidup di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Perlu diketahui bahwasanya untuk populasi dia sangat-sangat berhubungan dengan jenis individu, waktu, dan tempat. Kepadatan populasi artinya individu-individu dihubungkan dengan ruang yang ditempati. Misalnya di kelas A terdapat 40 orang yang dikatakan kepadatan populasi 4 orang di tiap kelas. Selanjutnya yaitu komunitas. Nah, komunitas ini dia merupakan kelompok organisme yang hidup bersama-sama, terdiri dari bermacam-macam populasi yang kemudian disebut sebagai komunitas. Misalnya suatu komunitas biotik dia terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk komunitas sendiri dia dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Nah, untuk produsen dia merupakan organisme yang dapat mensintesis atau membuat makanannya sendiri. Kemudian konsumen atau yang biasa disebut sebagai pemakai, dia merupakan organisme yang menggunakan senyawa organik yang dihasilkan oleh produsen. Sementara pengurai ini dia biasanya disebut sebagai perombak atau dekomposer, yang merupakan organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang sudah mati. Dan yang terakhir yaitu detritivor. Nah, untuk detritivor ini sendiri dia merupakan organisme yang memakan bahan organik atau sampah serasah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Misalnya cacing tanah, serangga tanah, siput, keluing, dan teripang. Selanjutnya kita beralih untuk membahas mengenai komponen-komponen dari abiotik. Nah, sebelum kita membahas seluruh komponen dari abiotik, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya abiotik ini. Nah, jadi teman-teman, abiotik dia merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Nah, untuk kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak, dia tergantung pada faktor fisika dan kimia lingkungannya. Seperti yang telah kita lihat bahwasanya berdasarkan bagan bahwasanya faktor abiotik ini dia terdiri dari 8 komponen. Yang pertama ada air, ada cahaya, kemudian tanah, suhu udara, tekanan udara, iklim, dan topografi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai komponen-komponen dari abiotik itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu air. Nah, jadi air ini sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sementara untuk hewan darat, air berguna untuk minum, dan untuk hewan air berguna untuk melarutkan oksigen. Selanjutnya yaitu tanah. Nah, tanah berfungsi sebagai tempat berpijaknya makhluk hidup dan juga bertindak sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Kemudian cahaya. Nah, jadi cahaya matahari merupakan sumber energi di bumi. Nah, semua makhluk hidup baik langsung maupun tak langsung energinya berasal dari matahari. Nah, cahaya matahari merupakan suatu komponen abiotik yang berfungsi sebagai energi primer bagi ekosistem. Selanjutnya yaitu suhu. Nah, jadi untuk suhu ini dia terbagi atas 3. Yang pertama yaitu suhu maksimum, di mana suhu ini yang merupakan suhu paling tinggi yang masih memungkinkan untuk hidup. Kemudian ada suhu optimum, yaitu suhu yang paling baik untuk hidup. Dan yang ketiga ada suhu minimum, di mana suhu ini merupakan suhu yang paling rendah yang masih memungkinkan suatu organisme untuk dapat hidup. Selanjutnya kita akan bahas mengenai udara. Nah, komponen udara yang paling terpenting yaitu
CO2 atau yang kita kenal sebagai oksigen, di mana ini sangat penting untuk proses pembakaran zat dalam tubuh, sedangkan CO2 atau karbon dioksida merupakan bahan mentah dalam proses asimilasi. Selanjutnya yaitu tekanan udara, di mana tekanan udara ini dia tidak berpengaruh secara langsung pada makhluk hidup. Mengapa? Karena makhluk hidup ini dia dapat menyesuaikan diri terhadap suatu tekanan udara. Selanjutnya yaitu iklim, di mana iklim ini merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil dari interaksi berbagai komponen abiotik lainnya seperti kelembapan udara, suhu, dan curah hujan. Nah, di mana iklim ini sangat mempengaruhi suatu kesuburan tanah, tetapi kesuburan tanah juga tidak berpengaruh terhadap iklim. Dan faktor atau komponen yang terakhir yaitu topografi, di mana topografi ini dia meliputi faktor altitude yang merupakan ketinggian suatu tempat yang dapat diukur dari permukaan laut, dan faktor latitude yang merupakan letak lintang yang diukur dari garis khatulistiwa. Nah, teman-teman, untuk topografi ini dia mempunyai suatu pengaruh yang besar terhadap suatu penyebaran. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan topografi yang dapat mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah